Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Kumaha damang? Berharap kita semua dalam kondisi dan keadaan yang baik. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu senantiasa setia berbakti, beribadah bersama dengan keluarga, saudara, dan kiranya Tuhan memberkati. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima uraian firman Tuhan dan kita memohon pimpinannya. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang baik ini, dan secara khusus kami ingin memohon, meminta kepadamu kiranya Engkau yang akan memimpin, memberkati, dan Roh Kudus yang akan bekerja campur tangan sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati kami. Dan tolong Bapa, kiranya Roh Kudus yang akan membukakan setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam satu bagian ayat yang tidak asing lagi mungkin di telinga kita, di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Saya akan membacanya untuk kita semua. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Pagi hari ini kita akan disegarkan kembali dengan sebuah tema firman Tuhan tentang kebutuhan hidup yang seutuhnya. Sekali lagi, kebutuhan hidup yang seutuhnya. Apa itu kebutuhan hidup yang seutuhnya? Pertama-tama mari kita sadari bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga elemen dalam tubuh manusia ini harus dipenuhi kebutuhannya. Sebab kalau tidak, atau jika hanya salah satunya saja yang terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kenormalan hidup kita. Mari perhatikan tubuh kita misalnya. Bagaimana jika tubuh kita tidak terpenuhi kebutuhannya? Ia akan sakit dan mengalami kelamahan, bahkan kematian. Coba saja Bapak Ibu Saudara tidak makan selama seminggu. Apakah kuat? Apakah bisa? Apakah mampu? Atau coba saja Bapak Ibu Saudara tidak pernah berganti pakaian selama setahun. Apakah bisa? Sulit sekali kita melakukannya. Intinya, tubuh kita perlu perawatan. Entah itu makan atau minum, berpakaian yang layak, dan lain sebagainya. Mari perhatikan jiwa kita. Bagaimana jika jiwa seseorang terganggu? Ia akan mengalami suatu goncangan dalam keseimbangan berpikir. Coba saja kita hidup sendiri dalam waktu yang cukup lama. Apakah kita bisa? Apakah Bapak Ibu bisa hidup menyendiri dalam jangka waktu yang lama? Di kamar misalnya seorang diri, atau di hutan misalnya, tentu sulit sekali. Tidak, saya pikir kita tidak bisa dan kita tidak mampu. Yang ada, pikiran saudara dan saya pasti mumet. Saudara dan saya akan mengalami stres, depresi kronisnya. Ya, bahkan saudara dan saya, ibu bapak bisa mengalami sakit jiwa. Bayangkan, kita sebagai makhluk sosial yang senantiasa perlu orang lain, tiba-tiba kita harus hidup sendiri dalam waktu yang cukup lama. Ya, kita punya apapun, kebutuhan kita terpenuhi, tapi kalau kita hidup sendiri, wah sangat sulit untuk dilakukan, ya, sangat sulit. Lalu setelah kita melihat tubuh kita, jiwa kita, sekarang bagaimana dengan roh kita? Pertama, kita harus paham bahwa manusia berbeda dari binatang. Salah satu hal
Yang paling membedakannya ialah bahwa manusia memiliki roh yang sama sekali tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Itu sebabnya binatang tidak punya beban apa-apa setelah ia mengalami kematian. Mengapa? Karena ia akan mati selamanya dan tidak akan diminta pertanggungjawaban apa-apa oleh Tuhan. Berbeda dengan kita manusia. Ya, manusia memiliki roh yang akan membuatnya hidup selamanya meskipun secara jasmani ia sudah mati. Itu sebabnya manusia sering disebut sebagai makhluk rohani. Menurut Alkitab, setiap manusia akan mengalami kematian secara roh, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena kita telah hidup dalam dosa dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Jadi bagaimana ketiga elemen dalam hidup kita bisa terpenuhi kebutuhannya? Dan bagaimana agar kita mengalami kesejahteraan dalam hidup, baik secara jasmani atau tubuh, jiwani maupun rohani. Perlu keseimbangan antara ketiganya. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesejahteraan tubuh atau kesejahteraan jasmani. Kesejahteraan secara jasmani ini erat kaitannya dengan 3S. Sandang, pangan, dan papan. Dan dapat terpenuhi kalau kita pertama, kita bekerja. Dan yang kedua, mengandalkan kasih karunia dan belas kasihan dari Tuhan. Pertama, bekerja. Sangat jelas firman Tuhan katakan dan ajarkan kepada kita sebagai jemaatnya. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Ya, jadi kita tidak mungkin berharap terpenuhi kesejahteraan secara jasmani tanpa kita berkarya atau bekerja. Kalau saat ini kita dipercayakan oleh Tuhan sebuah pekerjaan, maka mari kita jalani dengan tekun disertai takut akan Tuhan. Jika belum, kita tetap bersabar dan berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan bukakan jalan agar kita bisa diberi pekerjaan yang lebih baik tentunya. Yang pertama, kita harus bekerja agar kesejahteraan tubuh dapat kita rasakan. Dan yang kedua, tentunya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Selain kita bekerja, kita harus mengandalkan kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan katakan begini, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Lalu kemudian di dalam kitab Amsal 10 ayat 22 dikatakan begini, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Dua ayat tersebut mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, kerja keras dan kerja cerdas saja tidak cukup. Karena tadi dikatakan susah, maksudnya sia-sia. Semua pekerjaan yang kita kerjakan dengan jerih lelah akan sia-sia jikalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Sia-sia kita membangun rumah, sia-sia kita mengawal kota, sia-sia kita bangun pagi, duduk-duduk sampai malam, ya, makan roti yang kita peroleh dengan susah payah kalau Tuhan tidak memberkatinya. Ya, kalau Tuhan
tidak memberkati dengan karunia menikmatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari hal ini. Ya, bahwa kita perlu kasih karunia Tuhan. Jadi berkat Tuhan yang membuat kita cukup. Berkat Tuhan yang membuat kita berhasil. Jadi kita perlu kasih karunia Tuhan, bukan hanya mengandalkan kerja keras saja. Lalu kemudian yang kedua, bahwa perlu diwaspadai bahwa ayat ini tidak dimaksudkan agar kita enak dan hidup bermalas-malas. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, wah sia-sia katanya kita bekerja keras, duduk dari pagi sampai malam bekerja, cari makan, bangun rumah dan sebagainya. Ya, ternyata Tuhan memberikannya kepada orang yang dicintainya itu berkat pada waktu ya sedang tidur. Wah, kalau begitu mari kita perbanyak tidur agar berkat Tuhan mengalir dalam diri kita. Tidak seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak seperti itu. Yang kedua, ya, ayat ini mengajarkan agar kita selain beriman, kita harus selalu rendah hati. Yang ketiga maksud saya. Ya. Jadi bukan berarti kita harus bermalas-malas, dan bukan juga kita merasa bahwa selagi kita mendapatkan berkat itu sesuai atau menurut atau hasil dari kerja keras kita juga harus ingat bahwa kita juga dituntut oleh Tuhan bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Kita dituntut untuk menyadari bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Itu sebabnya ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa rendah hati. Senantiasa rendah hati. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita peroleh, ya, keberhasilan katakanlah yang kita rasakan, mungkin saat ini atau kita pernah mengalami di waktu yang lalu, atau barangkali nanti di waktu yang akan datang kita akan sukses dan berhasil. Ingat satu hal, bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sebabnya anak-anak Tuhan meskipun sudah berhasil, ya, sudah dapat pekerjaan yang layak, punya penghasilan yang relatif besar, kita harus ingat bahwa kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena semua yang kita peroleh, semua yang kita dapatkan, itu adalah pemberian Tuhan. Sebabnya kita tidak melupakan kebaikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kesejahteraan tubuh atau kesejahteraan secara jasmani yang akan kita dapatkan saat kita mau dengan berjerih lelah bekerja dan berusaha. Dan yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan beserta dengan kasih karunia-Nya. Itulah kesejahteraan tubuh kita. Yang kedua, bagaimana dengan kesejahteraan jiwa kita atau jiwani? Bagaimana agar jiwa kita tetap segar dan normal? Mari kita belajar dua hal. Hal pertama, kita mau belajar dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 11. Di sana pemazmur berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dari ayat ini kita belajar bahwa mengapa ada banyak orang yang tertekan jiwanya dan mengalami begitu banyak rupa kegelisahan. Yang pertama, yang saya ingin bagikan bahwa karena manusia salah berharap. Kita salah berharap. Kita berharapnya kepada manusia. Itu sebabnya seringkali kita kecewa, gelisah, dan gagal. Pemazmur berkata, berharaplah kepada Allah.
Ya. Bisa kita mengharapkan sesuatu dari orang, dari manusia, tetapi janganlah kita mengandalkannya dengan kesungguhan atau dengan sungguh-sungguh menggantikan Allah yang seharusnya kita andalkan. Yaitu sebabnya banyak orang kecewa. Ya, tidak sedikit yang merasa tertekan jiwanya, gelisah, stres dan lain sebagainya. Jadi mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya, manusia bisa saja lupa, ya, lupa untuk menepati janji, lupa untuk berbuat sesuatu, tetapi Tuhan tidak akan pernah lupa. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia selalu menepati apa yang dikatakannya dan selalu konsisten di dalam setiap perbuatannya. Itu sebabnya saat kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka disitulah jiwa kita merasa tenang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, mengapa banyak orang tertekan jiwanya? Dan yang kedua adalah karena mereka kehilangan harapan kepada Allah yang berujung pada keputusasaan. Hal ini bisa terjadi mungkin karena doa saudara dan mungkin juga doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Ya. Mungkin saudara dan saya berharap kepada Allah, berharap kepada Tuhan atas doa-doa yang kita naikkan. Tetapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau bahkan tahun demi tahun, kok rasanya doanya tidak dijawab Tuhan, kok rasanya Tuhan berdiam diri dan seolah-olah tidak sayang kepada saya. Bapak Ibu, mari kita camkan ini. Kalau doamu belum dijawab Tuhan, jangan kecewa. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar, atau juga bukan berarti Tuhan tidak berkenan. Saudara dan saya harus tetap tekun dalam doa, sama seperti nasihat Rasul Paulus. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, mungkin Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita. Ya. Ingat cerita Ibu Sarah dan Bapak Abraham untuk mendapatkan anaknya Ishak. Berapa lama mereka harus menunggu? Bukan seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Bertahun-tahun mereka harus menunggu mereka punya anak. Mereka harus menunggu janji Tuhan. Jadi jangan kita kehilangan harapan. Ya, jangan kita berputus asa. Tetap pegang Tuhan dan janjinya. Tetap harap kita kepada Tuhan. Jangan pernah berkurang. Dan yang ketiga, ada banyak orang yang tertekan jiwanya karena salah berharap, karena kehilangan harapan yang berujung kepada keputusasaan. Dan yang ketiga, karena sulit bersyukur. Orang yang sulit bersyukur akan rentan mengalami tekanan jiwa, tekanan batin. Mengapa? Karena orang yang sulit bersyukur menandakan bahwa ia tidak mau menerima kenyataan. Ya, tidak mau menerima kenyataan. Maunya menghadapi yang manis-manis saja, yang enak-enak saja. Tapi saat mengalami hal yang sebaliknya, dia berontak kepada Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Jadi mengapa kita sulit bersyukur? Karena kita berpikir Tuhan itu baik saat kita sehat. Tuhan itu baik saat kebutuhan kita terpenuhi. Tuhan itu baik saat keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kita menganggap Tuhan itu baik hanya jikalau
keinginan kita, hasrat kita terpenuhi. Jadi nanti aja bersyukurnya kalau saya sehat. Nanti aja bersyukurnya kalau rezekinya besar. Ya kalau iya. Tapi gimana kalau sudah berhasil sukses, lupa bersyukur kepada Tuhan? Ya. Jadi jika kita punya anggapan seperti itu, jelas salah. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Artinya bahwa memang kita harus menerima setiap pemberian Allah, menerima setiap hal yang kita alami, baik, kurang baik, atau bahkan mungkin tidak baik. Karena pekerjaan Allah dalam kehidupan kita seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari kita belajar dari Ayub yang tetap mengucap syukur kepada Tuhan meskipun untuk sekian waktu lamanya dia harus mengalami kepahitan. Mari kita bersyukur seperti Yusuf meskipun dia harus menerima kenyataan pahit karena ketidakadilan dari saudara-saudaranya, ketidakadilan di tempat di mana ia bekerja. Dia tetap mengucap syukur sampai pada akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi orang yang berhasil. Itulah ketiga alasan kenapa banyak orang yang tertekan batinnya, tertekan jiwanya. Hal yang kedua, agar jiwa kita segar dan normal, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari kitab Amsal 17 ayat 22. Di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gembira itu masalah hati. Jadi kalau hati kita sukacita, hati kita gembira, maka jiwa pun menjadi sehat, jiwa pun menjadi riang. Nah, masalahnya bagaimana agar kita tetap gembira? Itu yang sulit. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, mungkin bagi sebagian orang ya tidak terlalu terasa. Ya, bagi sebagian orang yang masih tetap bekerja, penghasilannya nggak dikurangi, ya tidak begitu kerasa. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang penghasilannya dihitung harian, nah itu sangat terasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat terasa. Jadi bagaimana mengatur suasana hati agar tetap gembira? Ya, agar tetap gembira, maka mari kita belajar dari Paulus. Roma 8 ayat 6. Di sana dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi agar kita hidup dalam damai sejahtera, kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh roh Allah. Bukan dipimpin oleh keinginan daging kita. Bukan mengikuti keinginan kedagingan kita yang tidak akan pernah merasa puas. Benar nggak sih manusia itu tidak akan pernah merasa puas dengan kedagingannya? Ya, coba aja Bapak Ibu sekarang rasakan. Ya, kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah sudah berhenti memiliki keinginan? Saya yakin enggak. Kita semua masih punya keinginan. Itu menandakan bahwa memang kita belum puas hidup ini. Tidak akan pernah merasa puas. Ya, tidak akan pernah merasa puas. Saat kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, maka seperti yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 23, di sana dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan atau oleh Roh Allah bukan berarti kita
tidak pernah mengalami kekelaman. Kita bisa saja mengalami kekelaman, mengalami hal-hal yang tidak sejalan dan selaras dengan pikiran kita. Tetapi percayalah, sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Daud, bahwa Tuhan akan memimpin kita ke dalam situasi, ke dalam suatu kondisi hati yang tenang, yang hijau, yang menyegarkan jiwa kita. Itulah saat Tuhan memimpin kita. Tuhan memberikan ketenangan batin, ketentraman jiwa, dan kedamaian. Itulah kesegaran jiwani. Itulah kesejahteraan jiwani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun hidup kita. Itu sebabnya mari kita biarkan diri kita dituntun oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kesejahteraan rohani. Ini yang seringkali terabaikan dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan jasmani tidak terpenuhi, kita akan mati. Jika kebutuhan jiwani tidak tercukupkan, maka kita bisa tertekan, stres, bahkan depresi. Lalu bagaimana jika kebutuhan rohani kita tidak terpenuhi? Pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu kebutuhan rohani. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Maut yang dimaksudkan di sini adalah keterpisahan antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya. Dosalah yang menyebabkan natur manusia yang tadinya bersih kini menjadi ternoda dan kotor karena pelanggarannya terhadap hukum Tuhan. Manusia adalah makhluk yang sejak semula diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, namun kini menjadi rusak oleh karena pembangkangannya terhadap titah Tuhan. Manusia yang tadinya dekat dan bersekutu dengan Tuhan kini harus terpisah dan jauh. Oleh karena apa? Oleh karena pelanggarannya. Singkat kata, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kini manusia hidup jauh dari Allah yang suci dan berada di bawah hukuman kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pada intinya manusia butuh Tuhan. Saudara dan saya butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Ya, jangan dibalik. Kita butuh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan datang ke dunia ini. Ya, Tuhan datang ke dunia ini bukan karena butuh kita. Tuhan datang ke dunia ini karena Dia mengasihi kita. Karena Dia tahu kita butuh Dia. Kita perlu kembali kepada Tuhan dan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itulah kebutuhan rohani kita. Untuk mengembalikan persekutuan kita dengan Tuhan yang telah rusak itu, ada beberapa hal yang Alkitab katakan kepada kita. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tetap tinggal di dalamnya. Ini adalah hukum yang pasti. Tidak mungkin kebutuhan kita secara rohani dapat terpenuhi di luar Kristus. Jadi, bagi orang-orang tertentu yang kebutuhan jasmaninya terpenuhi dan berusaha mengejar kebutuhan jiwani, namun kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi, alias dia di luar Kristus Yesus, di luar Tuhan, berarti di dalam tubuhnya ada satu ruang yang kosong. Ada satu ruang yang kosong yang tidak mungkin bisa dipuaskan oleh hal-hal yang lain selain oleh Tuhan itu sendiri. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Roma 10 ayat 9, Yohanes 16 ayat 6. Jadi ini hukum yang pasti. Ya, kebutuhan rohani itu akan terpenuhi. Ya, kalau yang pertama dulu, ini adalah kunci pembuka. Ya, orang harus percaya Tuhan Yesus dan tetap tinggal di dalamnya. Dalam bagian yang lain dikatakan, karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tetap tinggal dalam Yesus selamanya. Ya, kita harus tetap mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Ya. Nah, selain kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tetap tinggal di dalamnya, ya. Dan yang kedua, yang tidak boleh kita lupakan adalah manusia perlu firman-Nya. Saudara dan saya perlu firman-Nya. Seringkali orang salah kaprah. Orang hanya berhenti dipercaya Yesus saja. Udahlah, yang penting percaya Yesus masuk surga. Percaya Yesus diampuni dosa. Betul, percaya Tuhan Yesus masuk surga. Percaya Tuhan Yesus diampuni dosa-dosanya. Masalahnya kita masih hidup di dunia sekarang. Tidak langsung diangkat ke surga. Artinya kita perlu firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya ayat yang tadi kita baca dalam Matius 4 ayat 4 adalah manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara dan saya itu perlu firman Tuhan. Bukan hanya perlu Tuhannya, tetapi perlu firman-Nya juga. Ya. Seringkali orang memerlukan Tuhan, tapi dia mengabaikan firman-Nya. Tuhan dan firman-Nya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang mau ikut Yesus tetapi tidak mau memperhatikan firman-Nya. Ya sama juga gimana ya? Ya, pinter kodek jadinya kalau dalam sesudah. Hari Tuhannya mau, ya, firman Tuhannya diabaikan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus, ya, maka ruang yang tadinya kosong kini dipuaskan kembali. Karena pada dasarnya kita sebagai makhluk rohani adalah kita butuh Tuhan. Kita butuh persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, itulah kebutuhan secara rohani. Kita perlu dirinya, kita perlu Tuhan yang tinggal dalam hidup kita dan yang mengendalikan hidup kita. Ya. Dan itulah ketiga kebutuhan yang sangat penting, yang tidak bisa kita abaikan. Jadi Bapak Ibu mau mengejar yang mana? Ya, mau kebutuhan jasmani dan jiwani saja tanpa dengan mengabaikan kebutuhan rohani, atau udah aja kebutuhan rohani aja, ya jasmani dan jiwani nanti, ya nggak bisa juga begitu. Ketiga-tiganya harus berjalan, ya ketiga-tiganya harus terpenuhi dalam kehidupan kita. Namun bagi saya, ya, yang pertama adalah, ya, yang paling dasar, ya, kebutuhan rohani kita yang dipulihkan. Ya kenapa? Karena apapun yang kita miliki, ya kebutuhan jasmani, jiwani kita terpenuhi, tetapi kalau kita binasa, buat apa ya? Dan firman Tuhan juga katakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka setelah itu aku akan menambahkan, atau yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa berkat jasmani itu ada kaitannya dengan kebutuhan rohani. Saat kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan pun berjanji bahwa Dia akan memberkati kita. Ya, meskipun demikian, kita sebagai manusia kita perlu mengupayakan ketiga hal tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memenuhi ketiga-tiganya
baik kebutuhan jasmani, jiwani, maupun rohani. Jika kita hanya mengejar satu atau dua saja, maka hidup kita belum lengkap. Kita harus mengejar ketiga-tiganya. Ya, kita harus meminta Tuhan agar kita memiliki ketiga elemen itu, sehingga kehidupan kita menjadi lengkap, kehidupan kita menjadi sejahtera, kehidupan kita menjadi penuh berkat. Amin. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, ya, memotivasi kita, mendorong kita, mengingatkan kita agar kita senantiasa berharap, bergantung, dan senantiasa ikut Tuhan dan segala firman-Nya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sebagai pencipta yang sempurna telah menyatakan diri dan mengajar kami bahwa kami perlu Tuhan, bukan hanya perlu kebutuhan jasmani dan jiwani, tapi terutama kami perlu Tuhan. Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Tuhan yang akan memuaskan setiap hasrat kami. Karena di dunia ini Tuhan, keinginan daging kami tidak akan pernah puas. Terlalu banyak hal-hal kedagingan kami yang menuntut kami untuk melakukan banyak hal, tetapi kami menyadari bahwa itu pun tidak akan pernah merasakan puas kalaupun itu terus kami kejar dalam hidup kami. Tuhan, ingatkan kami bahwa saat kami diberkati Tuhan dengan hal-hal jasmani, hal-hal jiwani, kami pun perlu memperhatikan orang yang lain. Karena Tuhan memanggil kami bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi juga menjadi berkat. Untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja. Mampukan kami Bapa untuk melakukan sabda-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.